Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat bertemu kembali dengan saudara sekalian, para mahasiswa yang sangat saya banggakan di dalam perkuliahan hari ini. Bagaimana, semua sehat? Alhamdulillah. Jadi saya harap bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan hari ini, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Oh ya, Andrea, silakan. Bagus sekali. Jadi, minggu lalu kita mempelajari tentang pertanggungjawaban pidana. Sehingga sekarang adalah merupakan lanjutan, yaitu tentang pidana dan pemidanaan. Mengapa? Karena ketika orang sudah mampu bertanggung jawab, ya, tidak ada alasan penghapus pidana di dalam dirinya, maka ketika dia melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana. Jadi di sini sebelum saya masuk kepada materi, saya akan menunjukkan kepada saudara tentang capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya setelah menyelesaikan perkuliahan hukum pidana, mahasiswa prodi studi ilmu hukum semester 2, semester 3, maaf, akan mampu menjelaskan teori dasar-dasar hukum pidana. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa program studi ilmu hukum akan dapat menjelaskan jenis-jenis pidana dan sistem pidana yang berlaku di Indonesia. Di sini pengertian pidana itu saya bagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan pendapat sarjana. Secara etimologi berasal dari bahasa Belanda. Pidana itu atau hukuman itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu straf. Makanya tidak jarang waktu sekolah dasar atau menengah sering sekali kalau melakukan kesalahan di straf gitu. Berarti dia dihukum seperti itu. Apa yang dimaksud dengan straf itu? Satu penderitaan atau nestapa yang ditujukan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Van Hamel di sini adalah satu penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara kepada seorang yang melanggar peraturan. Menurut Satohit Kertanegara, pidana itu bersifat penderitaan atau nestapa yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melanggar norma yang telah ditentukan. Selanjutnya tentang sanksi pidana. Di sini sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman sebagai fungsi preventif, penyelesaian sengketa dan penegasan norma sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti di slide selanjutnya akan saya jabarkan bagaimana jenis-jenis sanksi pidana tersebut. Kemudian ada yang berupa sanksi tindakan. Jadi selain sanksi pidana, ada sanksi tindakan. Apa itu sanksi tindakan? Satu perlakuan atau treatment yang dijatuhkan hakim di samping atau sebagai pengganti pidana denda. Contohnya apa di sini? Yang pertama adalah rehabilitasi. Seseorang yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika ya dapat diberikan hukuman berupa sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan apa lagi? Iya, oke, Sarah, coba Sarah jelaskan kepada saya. Bagus ya, pencabutan izin praktek, izin berupa surat izin mengemudi dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada yang namanya restitusi, yaitu berupa jenis tindakan ataupun hukuman yang berupa kompensasi kepada korban atau pemberian ganti rugi kepada korban. Baik, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai mengenai pidana, di sini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 ada dua jenis pidana, yaitu yang pertama pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini terdiri dari pidana mati, ya. Kemudian pidana penjara. Nah, pidana mati ini saudara bisa lihat di gambar ini adalah bagaimana seseorang yang sudah divonis hukuman mati, dan ini tata cara pelaksanaannya. Ada regu tembak yang nantinya akan menembak si terpidana. Kemudian ada pidana penjara dan ada pidana kurungan, serta yang terakhir adalah pidana denda. Kemudian pidana tambahan
itu merupakan pidana yang diberikan kepada hakim pada saat membacakan putusan. Setelah pidana pokok, bisa saja hakim memberikan pidana tambahan bagi terdakwa. Yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, ya, misalnya hak atas wali terhadap seorang anak, gara-gara dia dipidana dicabut haknya dan lain sebagainya. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Nah, jadi itu merupakan materi daripada pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia, yang mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah saya jelaskan tadi, dan bisa merupakan satu bentuk treatment atau tindakan, misalnya direhabilitasi. Jadi dia tidak dipidana, tetapi dia lebih direhabilitasi, kemudian diberikan ganti rugi, bukan berupa denda, akan tetapi kompensasi kepada si korban. Demikian, ada pertanyaan? Ya, oke. Ya, siapa mau bertanya? Oke, ya, Rudi. Oke, baik. Jadi di sini pidana pokok dapat diputuskan oleh hakim dan juga disertai dengan pidana tambahan. Tetapi hakim bisa saja tidak menyampaikan pidana tambahan itu di dalam surat putusan hakim, gitu. Dalam putusan hakim, maksud saya, bukan surat putusan hakim, tetapi putusan hakim. Ada lagi? Baik, terima kasih atas segala atensinya. Kita bertemu di lain waktu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.